Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita saksikan video penampilan dari Virgo 4 yang berjudul Sosok Seorang Kepemimpinan Berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Figure of Leader Based on the Al-Quran Hadis. Check it out. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kepemimpinan. Dalam perspektif Islam, kepemimpinan merupakan suatu kegiatan memandu, membimbing, menunjukkan ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pandangan Islam, kepemimpinan merupakan suatu amanah dan tanggung jawab yang tidak hanya sekedar kepada anggotanya saja, tetapi juga tanggung jawab kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tidak hanya bersifat horizontal formal sesama manusia, tapi juga bersifat vertikal moral, yakni tanggung jawab kita terhadap Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Jadi, pemimpin boleh dikatakan lolos dari tanggung jawabnya terhadap anggotanya, tapi belum tentu lolos di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayat tentang kepemimpinan terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Sadaqallahul azim. Baiklah, saya akan membacakan arti dari surah An-Nisa ayat 59. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Baiklah, saya akan menjelaskan surah An-Nisa ayat 59. Ayat ini memerintahkan agar kaum muslimin taat dan patuh kepadanya, kepada Rasulnya, dan kepada orang yang memegang kekuasaan agar terciptanya kemaslahatan umum. Untuk kesempurnaan pelaksanaan amanat dan hukum sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Dengan itu, kaum muslimin harus taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan kitab suci Al-Quran dan mengamalkan hukum-hukum yang telah ditetapkannya, yang maupun terasa berat atau tidak sesuai dengan keinginan pribadi.
patuh kepada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan uli amri adalah orang-orang yang memegang kekuasaan atas mereka. Apabila mereka telah sepakat, maka mereka akan melaksanakannya dengan syarat tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat dari seorang pemimpin, yaitu sidik, yaitu kebenaran dan kesungguhan dalam bersikap, berucap, dan bertindak dalam melaksanakan tugasnya. Maksudnya, seorang pemimpin haruslah bersikap jujur dalam melaksanakan urusannya, baik perkataan maupun perbuatannya. Karena seorang pemimpin yang jujur itu akan menjadi pondasi dalam organisasi yang dipimpinnya. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian amanah. Amanah yaitu kepercayaan yang menjadi dia memelihara dan menjaga sebaik-baik apa yang diamanahkan kepada seseorang, baik dari orang yang dipimpinnya, lebih lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud seorang pemimpin harus memiliki sifat amanah. Artinya yaitu dapat dipercaya segala tugas yang diberikan kepada seorang pemimpin dalam menjalankan kegiatan dalam berorganisasi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sifat kepemimpinan Fatona. Fatona yaitu kecerdasan, cakap, dan handal yang melahirkan kemampuan menghadapi dan menanggulangi persoalan yang muncul. Seorang pemimpin tidak hanya bersifat jujur dan amanah, akan tetapi pemimpin itu harus memiliki intelektual yang tinggi dan wawasan yang luas untuk bisa mengarahkan dan memberikan bimbingan kepada anggota untuk mencapai tujuan yang hendak dicapainya. Tablik berasal dari kata balaga yubalik tabliga yang artinya menyampaikan. Secara istilah, tablik yaitu menyampaikan ajaran Islam yang ada di dalam kitab suci Al-Quran dan hadis, khususnya untuk umat Islam. Tablik juga bisa dijadikan pedoman dan juga diamalkan agar manusia mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tablik juga bisa diartikan sebagai sebuah kegiatan mengajak atau menyampaikan dan memberi suatu contoh untuk melakukan perbuatan yang benar dan sesuai akidah yang ada dalam kehidupan. Tablik sifatnya dapat komunikatif atau argumentatif. Lembut kepada bawahan dan tidak berlaku kejam. Seorang pemimpin haruslah bersikap lemah lembut kepada rakyat dan orang yang dipimpinnya. Pemimpin tidak boleh bersikap kejam dan kasar kepada rakyatnya. Seorang pemimpin yang baik selalu menginginkan kebaikan untuk rakyatnya, seperti dia menginginkan kebaikan untuk dirinya. Kelemah lembutan pemimpin akan mendekatkan diri pemimpin dengan rakyatnya, baik secara fisik maupun psikis. Dan dengan kelemah lembutan pemimpin akan memudahkan komunikasi dan interaksi antara pemimpin dan rakyatnya, yang akan menimbulkan keharmonisan dan kerukunan. Maka bersikap lemah lembutlah dalam memimpin, karena seorang pemimpin akan ditanya pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpinnya kelak di akhirat. Dengan memiliki sikap adil, berarti Anda tidak boleh membeda-bedakan antara karyawan satu dengan karyawan yang lain. Hal ini tentu dapat menimbulkan kecemburuan sosial antar karyawan, yang bisa menyebabkan kehancuran dalam sebuah. Dengan memiliki sikap ini, karyawan akan lebih menghormati Anda dan Anda lebih disukai oleh karyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam wa ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin.
salawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak, Ibu yang hadir pada acara training leadership manajemen pendidikan Islam, seterusnya kakak-kakak dan teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Nofri Hardiansyah akan memaparkan bentuk-bentuk sikap atau sifat yang harus diterapkan oleh seorang pemimpin. Kepada sifat siddiq, artinya dapat dipercaya. Baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah salah satu contoh pemimpin yang siddiq. Bahkan Nabi Muhammad SAW dijuluki oleh penduduk Mekkah dengan gelar Al-Amin, artinya dapat dipercaya. Bahkan jauh sebelum baginda Rasulullah Muhammad SAW menjadi Rasul, utusan dari Rasul dan Nabi, utusan oleh Allah Subhanahu wa taala, masyarakat Mekah sudah mempercayai bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya. Bahkan kejujuran dari baginda Rasulullah Muhammad SAW itu diakui oleh semua orang, bahkan teman, lawan. Maka oleh karena itu kita sebagai generasi penerus bangsa, pemimpin masa depan harus memiliki sifat siddiq atau dapat dipercaya. Dalam bentuk-bentuk contoh penerapan sifat siddiq adalah yang pertama, pemimpin harus memberikan informasi kepada bawahannya, informasi yang benar, bukan informasi yang salah, bahwa seorang pemimpin wajib memberikan informasi yang benar tanpa ada kesalahan. Kedua, seorang pemimpin harus jujur dalam keuangan serta ketransparanan dalam keuangan. Yang ketiga, seorang pemimpin harus jujur dalam melakukan berbagai aktivitasnya. Seorang pemimpin harus menggunakan haknya sejalan dengan kejujuran yang baik. Sebelum menutup video ini, video dari kelompok Firqah 04 Firqah Ungu, saya akan memberikan sebuah pantun. Elok bunga jalin menjalin, jalin indah bagai di karang. Elok bangsa karena pemimpin, pemimpin bertuah ditaati orang. Demikianlah video dari Firqah 04 Firqah Ungu. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.